Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari ini mari bersama-sama kita memulai hari yang baru dalam sukacita yang baru dari Tuhan. Mari bersama kita menaikkan syukur. Kita bawa setiap hati kita, bawa korban syukur di hadapan Tuhan. Sebab apa yang Tuhan lakukan atas setiap kehidupan saudara dan saya itu senantiasa baik adanya. Sebab itu mari sama-sama pagi hari ini, mari bawa setiap hati, naikkan pujian syukur bagi Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih untuk yang Tuhan, untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa senantiasa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Engkau melakukan apa yang terbaik bagi hidup kami. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Ada kala di mana hal-hal yang tidak kami mengerti, satu hal yang kami tahu, bahwa kami tahu Tuhan, Engkau yang jauh lebih mengerti, Engkau jauh lebih peduli, Engkau jauh lebih tahu segala sesuatunya, lebih dari semua pengetahuan kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau berkata, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang sanggup. Kau mampu lakukan, Kau sanggup pulihkan. Yesus Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oh, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, ku naikkan syukurku, yes Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukurku, naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukurku, kami naikkan pujian kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima Tuhan, untuk pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami, kemurahan lepas kemurahan, anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur.
Kami bawa setiap hati kami bawa setiap pujian syukur kami di hadapan Engkau. Sebab besar kasih setiamu Tuhan. Oh, haleluya. Sembah pujian bagimu yang layak Tuhan. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih buat semua yang Kau perbuat. Anugerah-Mu besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku naikkan syukurku. Mari engkau yang datang bersyukur katakan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah amin Tuhan. terlambat. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Kau sediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Ku naikkan syukurku Buat hari terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur. Mari setiap hati yang rindu datang, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Mari sembah Engkau kekuatan, gunung batuku Tuhan. Setiap hari kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Setiap hari kami melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satu hari pun kami melewatinya tanpa kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus penuhi kami. Oh, Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh terima kasih Tuhan, dengan pujian ini sembah kami kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, Sepanjang hari ku beri penghormatan amin kepadamu ya sembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya setiap hari Tuhan kami bawa setiap syukur pujian bagimu. Haleluya, kemuliaan bagi Yesus, ditinggikan Engkau selamanya. Kami menyembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Bahkan kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memulai hari ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan melandasi hidup kami. Tuhan, urapi berkati setiap kami, dan biarlah kami mau menjalankan firman Tuhan supaya kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Iya, dan kita siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Iya, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama, ya, sampai dengan ayat yang ke-4. Ya, Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Judul perikopnya adalah saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jatuh dan kena pencobaan. Iya, ayat ini berkata kalau di antara kita sesama saudara, sahabat, atau keluarga ada yang jatuh. Ya, kalau ada yang melakukan pelanggaran, ada yang melakukan satu dosa, maka ya kamu yang rohani, jadi saudara kita semua yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, bertumbuh dalam Tuhan, kita ini disebut manusia rohani. Ya, jadi jangan malu kalau dikatakan kita ini rohani, ya.
Gak usah peduli juga kalau ada orang bilang sok rohani. Ya gak apa-apa, karena memang kita harus jadi manusia rohani. Bukan sok rohani, tapi memang harus menjadi manusia yang rohani. Firman Tuhan berkata, kalau di antara kamu kedapatan ada seorang, entah itu saudara, keluarga, atau temanmu yang jatuh melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Iya, yang disuruh memimpin orang itu kembali ke jalan yang benar siapa? Bukan pendeta, tapi saudara dan saya. Ya, kamu ya yang sudah mengerti kebenaran, bimbinglah dia kembali ke jalan yang benar. Ya, jangan telepon saya, Bu, teman saya itu loh Bu, ada yang berdosa, Ibu tolong bimbing. Saya sudah banyak yang saya bimbing. Makanya saya selalu berkata, saudara, gunakanlah kesempatan-kesempatan untuk melayani jiwa-jiwa itu sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau ada orang yang minta pelayanan, saudara jangan cari pendeta, jangan bawa dia ke saya. Tapi saudaralah yang harus melayani dia. Ketika saudara melayani orang, itu iman saudara di-upgrade, iman saudara itu naik level. Saudara bukan lagi menjadi orang Kristen biasa, tapi saudara menjadi ya anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yaitu orang-orang yang mau melayani jiwa-jiwa. Ya, jadi Alkitab berkata, bukan bawalah dia pada Ibu Debbie atau bawalah dia pada pendetamu, enggak. Ya, kamu harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Ya, di dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jatuh. Ya, sambil kamu menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena godaan dan pencobaan, kata firman Tuhan. Ya, kita boleh menolong orang, tapi kita juga harus jaga diri. Jangan kita tolong orang, kita sendiri yang jatuh. Kita suruh orang keluar dari perselingkuhan, kita sendiri yang selingkuh. Hati-hati saudara ya, iblis itu sekarang licik. Ya, dia bekerja dengan begitu rapi sehingga kalau kita tidak mengerti, maka kita sendirilah yang jatuh. Ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, kita ini Tuhan tempatkan di sekeliling kita itu ada orang-orang yang akan membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan campur tangan kita, membutuhkan ya apapun yang bisa kita lakukan sekecil apapun. Ayo kita punya hati yang mau menolong orang. Jangan pelit jadi orang. Ya, jangan hidup bagi diri sendiri, nanti berkat jauh dari hidup kita. Ya, apapun yang kita bisa bagi-bagi saudara. Ya, contoh saya mau bilang kepada saudara sebagai orang yang percaya pada Yesus, lihat di sekelilingmu. Mungkin tetanggamu, mungkin keluargamu, kalau ada mereka yang berkekurangan, ya saudara tidak akan miskin. Saudara bagi sembako setiap ya bulan sekali atau setiap 2 minggu sekali. Berikan tetanggamu yang berkekurangan, orang-orang di sekelilingmu yang berkekurangan, ya berbagi, bertolong-tolonglah. Supaya apa saudara? Karena kalau kita ini menjadi orang yang suka menolong, maka berkat kita tuh itu akan terus mengalir. Ya, tidak ada orang yang rajin memberi, rajin memberkati itu jadi miskin tuh nggak ada. Yang ada tuh orang pelit ya. Kalau kita ini mau hidup saling berbagi ya, apapun yang saudara lakukan mungkin yang kecil, mungkin saudara bisa mulai ya saya nih hanya bisa kasih sebulan itu misalnya ya 2 keluarga Bu atau 3 keluarga yang berkekurangan, saya bisa kasih sembako, beras, minyak, ya gula dan lain-lain. Lakukan saudara. Atau saudara yang mau berkomitmen tuh, saya mau Bu tiap bulan tuh ada keluarga saya yang berkekurangan, saya mau menabur kepada dia, lakukan. Ya, kalau semua orang hidup mau bertolong-tolongan, maka betapa indahnya dunia ini. Ya, betapa kita akan melihat, wow ya luar biasa, tidak akan ada orang yang berkekurangan. Asal kita ini mau hidup bertolong-tolong. Ayat yang ketiga, sebab ya di sini dikatakan bersaling bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita tuh jadi orang yang murah hati, suka menolong, bertolong-tolongan, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Sehingga orang lain bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Tetangga kita bisa melihat Yesus lewat hidup kita, orang-orang di sekeliling kita bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Karena kita memiliki kasih untuk bertolong-tolong dengan orang lain. Ya, jangan ribut-ribut dengan orang lain, jangan punya banyak musuh dengan orang lain, tapi jadilah orang yang mau menjadi berkat, bertolong-tolong.
Ayat yang ketiga berkata, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ada orang-orang yang merasa dia itu berarti, padahal hidup saja nggak pernah berbagi, nggak pernah murah hati, tidak pernah bertolong-tolongan, tapi merasa pede dia itu berarti. Maka engkau menipu dirimu sendiri. Bagaimana kita ini bisa memiliki hidup yang berarti waktu hidup kita berdampak bagi orang lain? Entah mungkin kita nggak punya uang, tapi kita itu bisa membantu menasihati orang, kita bisa membantu memberikan orang semangat, ya, kita bisa membantu menolong orang dengan tenaga kita. Itu juga hidup kita berarti. Bagaimana hidup kita ini bisa jadi berarti bukan waktu saudara punya kekayaan banyak. Saudara punya kekayaan banyak juga kalau orang nggak bisa menikmati hidup saudara buat apa? Ya, tetapi ketika kita ini memiliki dan kita hidupnya bisa menjadi berkat dan orang lain bisa menikmati hidup kita, itulah yang baru dikatakan hidup kita itu menjadi berarti. Ayat yang keempat berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Mari, kata firman Tuhan ini, uji diri kita sendiri. Kita perlu menguji diri kita sendiri, ya, firman Tuhan berkata. Ya, tiap-tiap orang harus menguji pekerjaannya sendiri. Ya, supaya kita ini bermegah bukan karena orang lain tetapi karena keadaan kita. Mari kita uji saudara, apakah hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat? Ya, apakah kita ini sungguh-sungguh melakukan semua dengan ketulusan agar dipuji Tuhan, ya, supaya orang yang kita lakukan kebaikan itu memperoleh kemurahan dan kebaikan, ya, dan kita melakukan semuanya itu atas dasar karena mengasihi Tuhan. Ya, mari uji, firman Tuhan bilang, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya. Ya, uji pekerjaan kita, uji kehidupan kita, uji apa yang kita lakukan tuh kira-kira menjadi berkat gak buat orang. Apa cara kita hidup ini jadi berkat gak atau cuma jadi batu sandungan, tiap hari ribut sama orang tua, marah sama anak. Ya, mari kita bertobat saudara. Ayat ini berkata, ya, kita harus menguji pekerjaan kita sendiri. Maka kita boleh bermegah melihat keadaan kita sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ada orang-orang itu cuma ya melihat keadaan orang lain, dia bermegah karena luar biasa ya, dia tuh sekarang kaya ya. Ada orang juga yang itu ya kaya gini ya. Jangan mau bermegah hanya karena keadaan orang lain. Ya, jangan lihat orang lain. Ya, seperti itu nih kebiasaannya orang Kristen saudara, ya, disuruh kerja katanya nggak punya talenta di situ. Ya, lalu disuruh ya kalau gitu ya coba melamar pekerjaan, ya, nggak usah, saya tunggu saja yang terbaik, tunggu waktu Tuhan. Ya, disuruh bantu ini nggak punya talenta, kerjaannya tidur terus, tapi ya tulis status di Facebook, ya, Tuhan akan buat segalanya indah pada waktunya. Apanya yang mau dibuat indah kalau kita tidak menguji pekerjaan kita? Apanya yang mau Tuhan buat indah kalau kita tidak berusaha? Jangan berbangga hanya karena keadaan orang lain, tapi berbanggalah karena kita ini bekerja bagi diri kita sendiri. Ya, sehingga orang juga bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Saudara, biarlah kita mau terus sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, untuk hidup berkenan pada Tuhan. Biarlah kita mau bilang, Tuhan, kami mau menguji pekerjaan kami sendiri Tuhan. Ya, supaya kami juga boleh bermegah karena keadaan kami dan bukan karena keadaan orang lain. Saya percaya saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari perkenanannya, maka dia Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami mau turut bekerja bersama-sama Engkau dalam rencana-Mu Bapa, agar semua janji-Mu digenapi di hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu. Mampukan kami untuk bertolong-tolongan, untuk menguji setiap pekerjaan kami Tuhan. Apakah kami ini layak dan berkenan? Apakah apa yang kami lakukan itu benar di mata Tuhan? Kami percaya Engkau-lah yang memampukan kami Tuhan ketika kami bersepakat dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Aku punya Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami tahu Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kemenangan, memampukan kami melakukan firman-Mu, untuk kami boleh bertolong-tolong dalam hidup ini, untuk kami boleh mengawasi pekerjaan kami. Bukan berbangga karena keadaan orang lain, tapi berbangga karena penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah syukur. Tuhan, Engkau melindungi semua mereka yang bekerja. Sembuhkan yang sakit, lepaskan semua yang terbelenggu dengan beban yang berat, hutang piutang, sakit penyakit. Kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi. Berkati mereka yang bekerja di luar rumah, di luar kota, dalam kota. Tuhan menyertai, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan maut. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh menggunakan hidup kami untuk kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pemulihan itu akan Tuhan kerjakan di hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Tuhan menjadikan apa yang Engkau lakukan indah dan semuanya berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manfaat Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi dan shalom, Tuhan memberkati.